Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur saat ini saat yang indah di mana Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan untuk menikmati hari ini. Kita percaya kalau kita punya Tuhan, kalau kita mengandalkan segala sesuatu bersama Tuhan, apapun yang kita terima akan terasa nikmat ketika kita selalu bersyukur, ketika kita selalu mengerti apa yang Tuhan mau. Untuk itu hari ini mari kita siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan saat ini saat indah, kami mau memuji dan menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini saat indah, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan, amin. Saat ini urapan-Mu saat indah, kami datang mau membawa hidup kami,
bukan waktu sisa kami, tetapi kami memberikan waktu yang terbaik buat Engkau, karena Engkau sudah lebih dahulu memberikan waktu yang terbaik buat kami. Urapi kami Tuhan ketika kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah atas hidup kami Tuhan, supaya kami tidak salah langkah dalam menjalani hari-hari kami. Kami mau menjalani bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau khawatir dalam hidup ini, tetapi kami mau pegang teguh dan terus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, apa yang hamba katakan, pikirkan, itu untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Tuhan begitu baik. Dan hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil pada Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Di sini di Yeremia mengatakan bahwa firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya membaca sebuah artikel tentang pernikahan ya. Ada seorang artis yang dia mencurahkan isi hatinya. Jadi dia dipanggil melalui podcast seperti itu, terus di bincang-bincang, diwawancarai kenapa dia bercerai gitu ya. Ternyata dia bercerai sudah 2 kali, saudara. Dan alasannya dia bercerai itu sebenarnya alasan umum ya, alasan umum, dan itulah dia berharap kepada manusia ya, karena dia berharap, dia beranggapan bahwa dia menikah dengan orang yang kaya, pasti dia merasa bahwa pasti dia akan berkecukupan, tidak akan kekurangan, dia akan penuh dengan kasih sayang dan sebagainya ya. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan seperti apa yang dia inginkan, yang dia impikan dari seseorang itu. Akhirnya dia bercerai dan dia juga menikah kembali dengan laki-laki yang biasa, yang dia berpikir bahwa tidak apa-apa, kita mulai dari nol ya, membangun rumah tangga bersama-sama walaupun tidak kaya ya, tetapi sama saja. Di situ saya belajar bahwa kita harus jangan sampai meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Dan benar sekali di firman Tuhan ini juga mengatakan demikian ya, di pengkhotbah Yeremia 17 ayat 5, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Untuk itu solusinya apa? Ya, dalam menjalani pernikahan ya, apalagi pasangan-pasangan muda yang belum menikah, carilah pasangan hidup yang takut Tuhan ya. Jangan melihat pada materinya ya, karena mau kaya mau miskin, mau tidak punya uang atau punya uang sama aja ya. Namanya pernikahan itu pasti akan menemukan hal-hal yang salah paham, ketidakcocokan ya. Karena dari situ ya, pernikahan itu akan bertumbuh menjadi pernikahan yang dewasa ya. Karena saya percaya bahwa setiap kita memutuskan untuk menikah ya, kita memutuskan untuk punya anak ya,
itu yang harus kita lewati, kita jalani. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu ya. Untuk itu kalau masih muda, pergunakanlah masa mudamu ya untuk melayani Tuhan. Bahagiakanlah dirimu ya, atau bahagiakan orang tuamu ya. Karena kalau sudah menikah tidak bisa lagi ya kembali ke zaman masih single ya. Karena kalau sudah menikah kan hidup baru ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang menikah terus kita bilang selamat ya menempuh hidup baru, itu kita nggak tahu awal-awal ya. Saya berpikir bahwa wah, menempuh hidup baru bersama pasangan dong, udah punya pasangan hidup, udah nggak sendirian lagi, udah nggak jomblo, udah nggak nangis-nangis gitu ya. Tetapi ternyata selamat menempuh hidup baru. Menempuh hidup baru itu berarti kehidupan ya, rumah tangga dimulai ya. Ketika pasangan kita tidak cocok dengan pemikiran kita, ada hal-hal kecil yang membuat kita jadi ribut, ya itulah selamat menempuh hidup baru ya, menempuh hidup baru dengan pasangan kita. Jadi saudara, kalau kita hidup ya sudah menjadi keputusan kita ya, pastikan keputusan kita itu bukan berdasarkan kekuatan kita atau pengertian kita sendiri, tetapi keputusan yang kita ambil itu berdasarkan pengertian dan kekuatan yang Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah ya. Jangan memakai pengertian kita ya. Kalau saya mengambil kesimpulan juga bahwa ketika artikel itu ya, hadis itu men-sharekan bahwa dia memakai pemikirannya sendiri ya. Jadi dia menganggap bahwa oh kayak gini dibanding sendiri ya. Tapi memang kalau manusia memikirkan atau dengan kekuatannya, dengan pengertian sendiri, itu pasti kebanyakan gagal ya. Untuk itu ketika saya mengambil keputusan, saya belajar bahwa saya mau berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang jadi. Jadi kalau suami tanya, ini gimana mah, ini gimana, enaknya gimana, oh ya udah nanti kita doa dulu ya. Pokoknya kita doa dulu, kita minta kepada Tuhan ya. Anak saya pun juga saya mengajarkan dia dari kecil. Ketika dia meminta sesuatu, saya bilang kamu berdoa dulu, minta kepada Tuhan ya. Tidak ada di dunia ini yang memberikan kita segalanya instan itu baik ya. Jadi sejak kecil dini saya mengajak anak saya untuk minta kepada Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh ketika kamu menginginkan sesuatu. Kalau memang Tuhan itu kasih dan itu memang bermanfaat ya, dan kamu benar-benar bertanggung jawab dan disiplin, kamu pasti akan bisa melewatinya. Dan di ayat yang ke-6 ya, di sini juga berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Di sini juga Tuhan menjelaskan bahwa ketika kita mengandalkan diri kita tidak punya arah ya. Kita hidup dalam kegelapan ya. Kita hidup dalam kegalauan, kita hidup dalam kekhawatiran karena kita beranggapan dengan pengertian kita sendiri ya. Untuk itu saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan manusia itu terbatas, apa yang kita lihat saja. Tetapi kalau kekuatan Tuhan itu apa yang tidak kita lihat ya. Saudara, kalau disuruh percaya yang kelihatan, apa yang gak kelihatan ya. Pasti semua orang di dunia ini pasti percaya yang kelihatan lah, yang masuk akal lah gitu ya. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan saya saudara untuk melihat apa yang tidak masuk akal. Saya jadi mengingat kembali ketika saya berjuang menjalani bisnis ya. Ketika itu saya beranggapan bahwa saya tidak punya titel. Ketika saya lulus SMA, saya kuliah seperti yang lainnya. Apakah saya bisa sukses Tuhan? Ketika saya berpikir bahwa apakah saya sebagai lulusan SMA dan hanya backgroundnya ibu rumah tangga, apakah bisa mempunyai tim, menjadi leader? Itu dalam pikiran saya, dalam apa yang kasat mata lihat, manusia mungkin lihat, mungkin nggak punya pendidikan. Tetapi ketika saya menyerahkan semua kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya nggak mampu. Hari ini saya berserah, saya percaya bahwa kekuatan saya terbatas Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau akan selalu mengangkat ya. Saya selalu berdoa, Engkau akan menjadikan hamba-Mu ini kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadikan hamba naik dan tidak turun, dan bersyukur ya saudara, ketika Tuhan pakai
pakai hidup saya menjadi banyak kesaksian bagi banyak orang tentang menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau orang melihat saya, mereka geleng-geleng kepala. Ya, begitu mereka sangat dahsyat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lewat hidup saya. Sehingga saya bersyukur ketika saya mengandalkan Tuhan. Ya, di situ saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan apa yang saya lihat, tetapi saya mempercaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mungkin bagi saudara saat ini mustahil, Tuhan, apakah saya bisa sembuh dari sakit saya? Mustahil, Tuhan, apakah saya bisa bayar sekolah anak saya? Mustahil, Tuhan, apakah hutang saya bisa terselesaikan? Di situ Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara ketika ada masalah yang terjadi. Sebenarnya Tuhan mau apa, saudara? Kita mengingat akan Tuhan. Kita punya hubungan yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Ketika ada badai dalam hidup, saudara, jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan, jangan mengalahkan keadaan apapun. Ketika badai itu datang, sebenarnya Tuhan sedang memproses saya dan saudara untuk ke tingkat yang lebih baik. Ya, ketika saudara sudah merasa sudah melakukan yang terbaik, ya, dalam hidup ini buat Tuhan dan buat sesama, tapi Tuhan kasih badai. Di situ Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk hatinya harus luas. Ya, hatinya harus luas, harus mengerti rencana Tuhan. Memang rencana Tuhan itu tidak mudah dipaham, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita hidup hanya bergantung pada Tuhan, saya percaya ketika engkau sedang putus asa, engkau sudah tidak punya harapan dan ingin menyerah, katakan kepada Tuhan, "Ini aku, Tuhan, aku berserah kepadamu. Dalam kelemahanku, Engkau menguatkanku." Amin, saudara. Dan di ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Firman Tuhan yang sudah berjanji berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah engkau kurang percaya? Firman Tuhan sendiri yang berkata, engkau diberkati ketika engkau berharap kepada Tuhan, ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, bukan kepada apa yang engkau lihat. Ya saudara, untuk itu kalau saudara mau diberkati, mari berharap kepada Tuhan. Ketika kita sudah berharap kepada Tuhan tetapi kok belum terjadi, coba koreksi hati kita, pikiran kita. Apakah kita masih berharap kepada manusia? Ya, jangan sampai kita bilang berharap kepada Tuhan tetapi hati kita masih setengah, masih berharap pada manusia. Ya, untuk itu kalau berharap kepada Tuhan totalitas, fokus kepada Tuhan. Memang manusia ini lemah, hidup di dunia ini lemah. Banyakkan fokusnya kepada apa mungkin ya, apa bisa ya. Tetapi ketika kita belajar, saya belajar dalam hidup saya ini banyak hal saya belajar, saya bersyukur Tuhan. Banyak belajar, saya belajar mengharap pada Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan hal-hal yang mengecewakan saya di dunia, ketika itu juga saya belajar berharap, saya berfokus kepada Tuhan. Ya saudara, dan di situ firman Tuhan jelas di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang benar-benar menaruh harapannya pada Tuhan. Ada lagu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Dan ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini Tuhan berkata, ketika orang
berharap kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara meletakkan harapan saya dan saudara kepada Tuhan, ada kelanjutannya. Selain diberkati, maka Tuhan juga berkata, ia akan seperti pohon ya di tepi ya ia ini adalah Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air ya, yang merambat ke akar-akarnya ke tepi bantang air ya. Dan di situ Tuhan berkata bahwa tidak ada kekhawatiran ketika kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan berharap kepada Tuhan. Untuk itu saudara mau seperti apa? Mau mengandalkan kekuatan kita atau mau mengandalkan Tuhan ya? Di sini firman Tuhan berkata ketika kita mengandalkan kekuatan kita ya, kita akan mengalami kekhawatiran ya, tanah yang angus, yang kering, yang ketakutan, khawatir ya. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, tidak ada kekhawatiran ya. Kita akan sejuk, nyaman, tenang ya di dalam hati ya. Seperti halnya di Alkitab juga bercerita tentang tokoh-tokoh yang menanti dengan iman di tengah kesulitan. Ada Nabi Nuh, ada Kaleb ya, ada juga Rika, ada juga Yakub, ada Simeon ya, terus juga banyak hal ya dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Dan kesabaran mereka pun terjawab. Sebaliknya, ketika kita mengandalkan manusia, kita akan seperti semak bulus di padang belantara ya. Ketika kita ya percaya kepada Tuhan, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang percaya kokoh tertanam di dalam Allah. Dialah yang berjalan bersama kita melewati beragam kesenangan dan kesulitan hidup ini. Amin. Mari kita mau berdoa, kita berserah kepada Tuhan dalam kelemahan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat firman Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana kami boleh hidup berfokus kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan dan pengertian kami sendiri. Kami mau percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji lewat firman-Mu yang hari ini kami dengar, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Oh sungguh Tuhan, hati kami sejuk mendengar ayat ini. Ketika kami lemah, kami mendengarkan firman ini, timbullah kekuatan kami Bapa. Untuk itu kami mau sabar menanti jawaban-Mu. Kami mau tetap memandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Jamah kami Tuhan, ubah hidup kami, pakai hidup kami, supaya kami ini senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak punya apa-apa yang bisa kami berikan selain hidup ini Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh dikuatkan, dan kami boleh melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.